Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Desat STP. Hari ini kita akan memantau perkembangan dari sapi baru si bocil. Itu aja ya. Ternyata si bocil tidak ada di kandang sapi. Apakah dia sedang bobok siang? Atau sedang mencari rumput di lapangan? Sambil menunggu si bocil pulang, kita lihat dulu bagaimana cara pemberian pakan sapi-sapi di kandang ini. Selain pakan berserat hijau, pemanfaatan ampas tahu juga sangat penting untuk pakan tambahan sapi pedaging. Apalagi sapi di kandang si bocil ini merupakan sapi unggul. Ampas tahu merupakan hasil ikutan dari proses pembuatan tahu. Ampas tahu ini didapat dari proses pengolahan kacang kedelai yang terbagi menjadi dua, yaitu berupa kulit ari kacang kedelai dan ampas dari pembuatan tahu. Kedua limbah yang sangat bermanfaat ini dapat digunakan sebagai pakan ternak, sapi atau lembu. Bahan pakan ini sangat mudah didapat dan memiliki nilai gizi yang cukup baik untuk kandungan protein kasar. Kandungan protein kasar pada ampas tahu ini sebesar 21%. Sebagai pakan tambahan, ampas tahu dapat berfungsi melengkapi protein dari hijauan seperti rumput dan rumput gajah. Di kandang Pak Khairudin, pemberian ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai dengan ditambahkan air, ketiganya diaduk rata di dalam sebuah bak besar. Selanjutnya langsung diberikan kepada setiap sapi-sapi yang ada di kandang si bocil ini. Untuk setiap sapi, larutan ampas tahu ini diberikan masing-masing 50 liter per ekor sapi, yang dimasukkan ke dalam ember besar ataupun wadah sebagai tempat minum sapi. Campuran air ampas tahu ini sangat disukai dan langsung dilahap habis oleh sapi-sapi si bocil. Dengan diberikan pakan berupa ampas tahu dan hijauan seperti rumput dan rumput gajah, maka peningkatan bobot sapi diperkirakan sekitar 0,8 kilo per hari.
Setelah kita memberikan pakan ampas tahu, ternyata si bocil belum kembali juga. Jadi video ini kita padai dulu, kita lanjutkan sampai si bocil pulang dalam video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.